mukmin yang paling utama. Jadi Nabi Muhammad sendiri SAW yang menyebutkan sebaik-baik kalian, yang terbaik dari kalian, yang paling afdal, yang paling utama di antara kalian, Nabi yang menyebutkan. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus mendengar apa yang menjadi petuah, nasihat, bahkan wasiat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat dari hadis tentang tadi, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dari sini kita bisa memahami, menjadi muslim terbaik itu membutuhkan ilmu. Gak bisa kita menjadi yang terbaik, menjadi muslim yang terbaik tanpa ilmu syar'i. Maka paksakan diri ngaji, datang ke kajian, ke majelis ilmu. Yang kalau misalkan jarang ada kajian di tempatnya, jarang ada ustadz mau datang ke daerah-daerah. Kebanyakan ustadz sekarang nyamannya di mana? Di perkotaan. Ini curhatan sebagai ikhwan ya. Tapi mudah-mudahan nanti banyak putra daerah yang mereka berhasil belajar di sisi para ulama dan kembali ke kampung halamannya. Kalaupun tidak ada ustaz, guru yang langsung mengajarkan ilmu agama di tempat kita, sekarang banyak kemudahan. Ada kuota internet, ada media sosial, ada televisi dakwah, manfaatkan. Bahkan bukan hanya rekaman saja yang kita simak, live streaming, para guru kita juga bisa langsung diikuti. Manfaatkan. Walaupun beda berkahnya, beda pahalanya, tetapi manfaatkan. Maka untuk menjadi muslim yang terbaik itu butuh ilmu. Mau nggak mau kita harus terus ngaji, harus terus belajar ilmu agama. Yang kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, itu beliau sudah sepuh ketika itu, masih megang-megang kitab, bawa-bawa tempat pena, masih sendalnya pun dijinjing-jinjing saja. Kan kalau kita lihat penuntut ilmu sekarang kan, wah luar biasa penampilannya ya, necis-necis, keren-keren. Para ulama saking sibuknya dengan ilmu, terkadang lupa untuk memperbaiki atau memperindah penampilan. Ini kondisi Imam Ahmad ketika itu sudah sepuh, masih begitu. Sandalnya dijinjing, tangannya sibuk bawa kitab. Dan ditanya oleh seseorang, sampai kapan wahai Imam Ahmad engkau akan seperti ini? Sampai kapan? Akan sibuk dengan ilmu, dengan dakwah, dengan mengajar, dengan belajar, sampai kapan? Beliau menjawab rahimahullah ta'ala, minal mahbarah ilal maqbarah. Kita terus belajar ilmu agama dari mahbarah, dari mulai mengenal yang namanya tempat tinta. Sejak kecil tuh, TK kita sudah kenal, oh ini pulpen, ini tinta, ini pensil. Sampai ke maqbarah, sampai masuk liang kubur. Dan itu kunci menjadi muslim yang terbaik, butuh terhadap ilmu agama. Maka bukan hanya semangat jamaah, bukan hanya perasaan, bukan hanya banyak aktivitas agama, tetapi dengan belajar tentang apa yang Allah perintahkan, belajar tentang apa yang Allah larangkan, belajar bagaimana mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, belajar bagaimana beribadah, beramal saleh sesuai dengan ajaran sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, belajar bagaimana memahami Al-Quranul Karim, belajar bagaimana jujur dan benar mengikuti jejak kehidupan Nabi Muhammad dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, yang kemudian diamalkan dan juga didakwahkan, diamalkan dan juga diajarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Ini alasan yang ketiga.
Kenapa kita harus menjadi yang terbaik? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung menyebut gelar, label umatnya yang terbaik. Artinya Nabi Muhammad bangga dengan umatnya yang terbaik tersebut. Banyak sekali ya hadis-hadis yang Nabi menyebutkan khairukum afdalul mu'minin dan seterusnya. Artinya Nabi bangga dengan muslim yang terbaik dari sisi ilmu, dari sisi amalan, dari sisi akhlak. Termasuk ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas?" Siapa mukmin yang paling cerdas, yang paling pintar? Ini pun kategorinya muslim yang terbaik. Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan." Dia adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus, paling baik persiapan bekalnya untuk kehidupan akhirat. Banyak ingat mati dan paling mempersiapkan bekal kehidupan akhirat. Itulah muslim yang terbaik juga kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian alasan yang keempat, kaum muslimin teman-teman fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita harus menjadi yang terbaik? Karena kualitas iman itu terlihat dari akhlak seseorang. Kualitas iman seseorang itu terlihat dari akhlaknya. Di hadis muttafaqun alaih riwayat Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah ta'ala, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan." Sesungguhnya di antara orang-orang terbaik dari kalian, di tengah kalian adalah yang ahsanukum akhlaqan, yang paling mulia, yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Artinya kualitas akhlak seorang hamba itu menandakan atau memperlihatkan kualitas keimanannya. Makanya para ulama itu kalau bahas akidah, mereka tidak meninggalkan pembahasan akhlak. Sebaliknya kalau mereka bahas akhlak, mereka juga tidak meninggalkan pembahasan akidah. Karena kalau akhlak tanpa akidah itu bisa jadi musyrik. Atau akidah tanpa akhlak bisa menyimpang juga. Misalkan ada santri yang dididik akhlak oleh gurunya, cara menghormati, memuliakan sang guru, tapi tanpa akidah yang lurus. Akhirnya apa? Santrinya menyembah gurunya. Kalau salaman, awalnya mungkin cium tangan, akhirnya ada bungkukan, ruku, ya kan? Sampai pada akhirnya mencium kaki. Sampai akhirnya apa? Berebut air bekas cuci tangannya, bekas cuci kakinya, dan seterusnya. Jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak syar'i. Maka penting belajar akhlak dibarengi akidah yang lurus. Begitupun belajar akidah dibarengi akhlak yang bagus. Dan itulah seorang ahlu tauhid, ahlu sunnah wal jamaah. Akidahnya lurus, akhlaknya bagus. Karena tadi kualitas iman terlihat dari akhlak seseorang. Ini sangat penting jamaah rahimakumullah. Maka seseorang tidak bisa merasa dirinya telah menjadi muslim terbaik hanya karena bisa banyak bicara tentang agama, banyak menghafal dalil Al-Quran, hadis, bahkan matan-matan kitab para ulama, atau aktif berdakwah, atau sering menghadiri kajian demi kajian, sementara lisannya menyakiti manusia.
sementara lisannya mudah mencela dan memaki, sementara dia kasar kepada keluarganya, buruk akhlaknya dan seterusnya, termasuk mohon maaf rusak dan buruk dalam urusan amanah harta benda. Di Jakarta, di Bandung, di kota-kota modern, kota-kota besar, kami mendapati ikhwan-ikhwan yang aktif sebagai panitia kajian, mengundang ustaz, dalam sepekan bisa 3 ustaz bahkan lebih, mengadakan kajian di masjid-masjid besar, tapi ternyata urusan muamalah minus, tidak amanah dengan uang bisnisnya, tidak amanah dengan tanggung jawab hutang piutangnya. Lebih parah lagi, lisannya berpenyakit, tuduh, menuduh, ghibah, menggunjing, namimah, adu domba, na'udzubillah. Bahkan yang menjadi korban penyakit lisan dia ini atau mereka ini bukan hanya ikhwan-ikhwan atau penuntut ilmu biasa, para guru, para asatidz bahkan menjadi korban-korban kejahatan lisan. Maka ini jamaah rahimakumullah, ilmu yang benar seharusnya melahirkan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla dan akhlak yang mulia. Makanya kami sangat setuju dengan apa yang dinasihatkan oleh Al-Ustaz Yazid Jawas rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu lah wa askanahu jannatal firdaus, Allahumma amin. Ketika beliau sering mengingatkan para panitia, para pelaksana kajian, para panitia majelis ta'lim dan seterusnya untuk juga ikut ngaji, juga ikut menyimak kajian, belajar, menulis, ya, bukan hanya sekadar sibuk ngurusin ini dan itu. Makanya kalau ada panitia kajian, sambil banyak kesibukan ngurusin penyelenggaraan kajian, dia pun bisa ikut talabul ilmi, belajar dengan serius, itu pahalanya gunung di atas gunung. Allahu Akbar, luar biasa. Ini jamaah rahimakumullah, ilmu yang benar seharusnya melahirkan ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla dan juga akhlak yang mulia. Kemudian alasan yang kelima, teman-teman fillah rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita harus menjadi yang terbaik? Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia di sekitarnya. Ini hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia di sekitarnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan kita tidak bisa memberikan banyak manfaat kepada orang-orang di sekitar jika kita tidak menjadi yang terbaik. Maka jadilah yang terbaik dari sisi ilmu, maka kita bisa bagi-bagi ilmu. Jadilah yang terbaik dari sisi harta benda, orang kaya, yang penting kita bisa bagi-bagi harta. Begitupun jadilah yang terbaik dari sisi akhlak, adab, agar kita bisa bagi-bagi akhlak yang mulia, bersikap dengan akhlak mulia dan adab yang mulia kepada orang-orang di sekitar. Maka jadilah muslim atau muslimah yang ketika hadir di satu tempat, ia membawa kebaikan yang banyak. Ketika berbicara, dia membawa manfaat untuk orang-orang.
Ketika memiliki harta, dia banyak membantu pihak-pihak yang membutuhkan. Ketika memiliki ilmu, dia rajin mengajarkannya. Bahkan ketika melihat kesalahan, dia menasihati dengan hikmah. Dia menasihati dengan hikmah dan adab. Baik. Dan ketika memiliki kemampuan, dia segera menolong dalam kebaikan demi kebaikan. Baik, kita dengarkan muadzin mengumandangkan adzan Isya. Kepada muadzin falyu'adzin falyatafaddal barakallahu fikum. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. طيب إخوة وأخوات بارك الله فيكم. نواصل درسنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى. Kita lanjutkan. Tadi alasan yang keberapa? Yang kelima. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Ingat, apapun kelebihan yang Allah titipkan kepada kita, maka perbanyaklah bagi-bagi manfaatnya untuk manusia di sekitar kita. Apapun itu kelebihannya.
ilmu, tenaga, waktu, harta benda, apapun itu, bahkan hanya sekadar akhlak, senyuman, ya, sopan santun, ramah dan seterusnya, bagi-bagikan manfaat kepada orang-orang di sekitar kita. Alasan yang keenam, kenapa kita harus menjadi yang terbaik? Karena ternyata iman harus dibuktikan dengan amalan. Iman harus dibuktikan dengan amalan. Allah Subhanahu wa taala berulang kali menggandengkan iman dan amal saleh. Seperti diantaranya di surah An-Nahl ayat ke-97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, amal saleh dan iman. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh pasti kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. An-Nahl ayat 97. Jadi menjadi muslim yang terbaik bukan persoalan gelar atau laqab atau titel dan label. Bukan tentang bagaimana manusia memandang kita, akan tetapi tentang iman, tentang ilmu, tentang amal, tentang ikhlas dan istiqomah. Ini motivasi kita. Ilmu, iman, amal, ikhlas, istiqomah. Yang ketujuh, kenapa harus menjadi yang terbaik? Karena ternyata amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang istiqomah. Allah sangat cinta, paling suka terhadap amalan soleh dari hambanya itu yang istiqomah, yang istimror, yang dawam, yang terus menerus dilakukan. Di hadis riwayat Muslim, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu, dan ketahuilah, anna ahabbal amali ila Allah adwamuhu wa in qalla. Sesungguhnya amalan saleh yang paling Allah cintai adalah yang terus menerus dikerjakan walaupun sedikit demi sedikit. Kita mungkin gak bisa baca Al-Quran sehari 5 juz, sehari 10 juz, dan terus setiap harinya seperti itu. Maka pertahankanlah keistiqomahan walaupun hanya sehari 1 halaman, 1 lembar, 5 baris, 3 ayat. Pertahankan istiqomahnya, ada baca Quran setiap hari. Kita mungkin gak mampu atau belum mampu untuk sedekah sehari 50 juta, sehari 15 juta, atau bahkan sehari 1 juta, belum mampu. Tapi istiqomahkan. Amalan sedekah itu ada, terus kita lakukan setiap harinya, walaupun hanya 2.000 rupiah. Makanya paling bagus kalau kita bayar tukang parkir, niatkan sedekah. Apalagi tempat-tempat parkir yang jelas tulisannya parkir gratis. Kan itu menyalahi aturan kalau kita bayar, kan? Maka niatkan sedekah. Tiap hari kita sedekah, walaupun hanya 2.000, 5.000, sedekah. Ini jamaah. Istiqomah dalam beramal soleh itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang sangat besar, di mana kita semua jangan hanya bersemangat selama beberapa hari saja. Hari ini baca Al-Quran sekian juz, banyak, kemudian berhenti di hari-hari berikutnya. Hari ini rajin sholat sunnah, lewat beberapa hari kemudian meninggalkannya. Sampai Nabi menegur para sahabat. Nabi berkata kepada seorang sahabat, ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, jangan engkau menjadi seperti si fulan. Kenapa? Dia pernah semangat sholat malam, sholat tahajud, panjang berdirinya, lama sholatnya, tetapi setelah itu dia tidak sholat malam lagi. Jangan semangat hanya di kala itu saja. Jangan sampai hari ini semangat,
menuntut ilmu. Apalagi ada tabligh akbar, ada ustaz dari luar, wah semangat hadir. Kemudian hari-hari berikutnya, pekan-pekan berikutnya, bulan-bulan berikutnya hilang, ditelan bumi. Jangan sampai seperti itu. Maka lebih baik membangun amal itu yang konsisten, yang istiqamah, sedikit demi sedikit tapi terus menerus. Karena istiqamah, kata para ulama, itu adalah tanda kesungguhan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang ke-8, jamaah rahimakumullah, kenapa kita harus menjadi yang terbaik? Karena kita tidak boleh merasa puas dengan keadaan iman kita. Kalau kita merasa puas dengan keadaan iman kita, sudah hijrah merasa puas, sudah tobat merasa puas, sudah bisa bangun masjid merasa puas, sudah bisa hafal Quran merasa puas. Ingat, titik di mana kita merasa puas, apalagi merasa bangga, itu adalah keberhasilan setan menggelincirkan kita. Itu titik keberhasilan setan menyimpangkan kita, menyesatkan kita. Na'udzubillah. Seorang muslim yang baik, dia tidak mengatakan aku sudah cukup baik, namun justru dia akan selalu melakukan muhasabah. Muhasabah itu melihat, menelisik, menilai, kemudian mengevaluasi. Dilihat, diperiksa, dievaluasi, diperbaiki. Yang bagusnya dilanjutkan, yang kurang-kurangnya diperbaiki. Allah berfirman di surah Al-Hasyr ayat ke-18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa, kita semuanya yang berjiwa, yang bernyawa, hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk hari esok. Hari esok, besok ini, setelah hari Jumat ada Sabtu, setelah Sabtu ada Ahad, atau hari esok nanti di akhirat. Apa yang kita persiapkan untuk esok hari di dunia dan esok hari di akhirat. Walaupun kebanyakan ahli tafsir menafsirkan ayat ini, hari esok yang dimaksud adalah kehidupan akhirat. Maka tanyakanlah kepada diri kita masing-masing, jamaah rahimakumullah, bagaimana tauhid kita? Bagaimana sholat kita? Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quranul Karim? Bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua kita, kepada keluarga kita di rumah? Bagaimana lisan kita? Bagaimana amanah yang kita pikul? Bagaimana hubungan dengan sesama muslim? Tanyakan juga, apakah dosa yang masih terus aku lakukan? Kalau masih ada, segera berhenti dan tinggalkan. Apa amal yang harus saya perbaiki? Apa amal yang harus saya perbaiki dan evaluasi? Kalau masih banyak kurang, segera perbaiki. Banyak muhasabah. Karena ingat, kita tidak boleh merasa puas dengan pencapaian iman kita. Tidak boleh merasa puas apalagi bangga dengan pencapaian amal soleh kita. Para sahabat, Abu Bakarnya, Umarnya, Uthmannya, Ali, sampai Aisyah dan semuanya sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu anhum, kalau sudah berhasil melakukan suatu amal saleh, setelah itu mereka merasa takut. Bukan bangga, bukan puas, bukan merasa cukup, tetapi merasa takut. Mereka khawatir jikalau Allah Subhanahu wa taala tak berkenan menerima amal-amal mereka. Maka seharusnya kita pun demikian, jangan pernah merasa puas. Yang ke-9, alasannya adalah menjadi muslim terbaik bukan berarti merasa paling baik. Menjadi muslim terbaik bukan berarti merasa paling baik. Semakin seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin ia menyadari banyaknya kekurangan dirinya. Ia beramal tetapi takut amalnya tak diterima. Inilah kondisi iman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia berdakwah tapi takut kalau ria karena pujian manusia.
Ia bersedekah tapi takut tidak ikhlas. Ia menuntut ilmu tapi takut ilmu tersebut tidak diamalkan. Dan Allah berfirman tentang orang-orang yang berbuat kebaikan di surah Al-Mu'minun ayat ke-60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, berkorban dengan apa yang mereka bisa, beramal soleh, beribadah, berbuat baik. Kemudian hati mereka dalam keadaan takut. Hati mereka dalam keadaan takut dan khawatir. Yang kata Rasulullah SAW, mereka khawatir jikalau Allah tidak menerima amal-amal mereka. Ini jemaah. Maka menjadi muslim terbaik bukan berarti merasa paling baik. Jangan pernah memandang, oh yang lain ahli neraka, cuman kita ahli surga. Jangan pernah memandang, oh yang lain itu pasti celaka binasa dunia akhirat, kita yang selamat. Belum tentu jemaah. Karena perjuangan itu dinilai sampai titik akhirnya. Perjuangan dinilai sampai titik akhirnya. Kata Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada akhirannya, penutupnya. Kemudian alasan yang terakhir yang ke-10. 9 sudah belum? Berarti yang ke-10. Kenapa harus menjadi yang terbaik? Karena kita tidak tahu kapan kehidupan kita akan berakhir. Kita tidak tahu kapan kita akan dijemput oleh malakul maut. Kita tidak tahu kapan kita akan mati. Tidak ada seseorang pun yang mengetahui kapan ajalnya tiba. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, jangan menunda perubahan. Untuk kebaikan jangan dinanti-nanti, takut keburu mati. Jangan menunda perubahan untuk menjadi lebih baik di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan berkata, nanti saja kalau sudah tua aku akan berubah. Nanti kalau sudah kaya aku akan banyak sedekah. Nanti kalau sudah menikah aku akan lebih taat dan baik. Nanti kalau sudah selesai urusan dunia aku akan belajar agama. Jangan menanti-nanti seperti itu. Karena tidak ada jaminan untuk kata nanti. Kita hanya bisa mengucapkannya, tetapi tidak memiliki jaminan untuk kata nanti itu. Yang pasti kata Allah Azza wa Jalla, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita semua bakal mati, dan tidak ada yang tahu kapan di mana dia mati. Kita hanya bisa berdoa, berharap kepada Allah, semoga Allah matikan kita di kondisi terbaik, di kondisi yang Allah ridhai, di kondisi yang memberikan husnul khatimah kepada kita. Allahumma amin. Maka jemaah rahimakumullah, kesempatan untuk menjadi yang terbaik kapan itu? Kapan kesempatan ini datang? Ada yang bisa jawab? Dikasih hadiah sama panitia, bukan sama saya. Kapan kesempatan menjadi yang terbaik itu? Hah? Apa? Ketika hidup. Selagi masih hidup. Ada jawaban yang lain? Sekarang, barakallahu fiik. Sekarang. Ya, kasih hadiah jemaah. Minimal umrah lah. Allahumma amin. Amin. Sekarang. Ini kesempatan untuk kita menjadi yang terbaik sekarang. Bukan nanti pada sholat isya, bukan. Bukan besok lusa, bukan. Sekarang juga. Jadilah yang terbaik dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan prasangka kita, dengan amalan kita sekarang jemaah. Mungkin ada yang hadir di kajian sekarang ini, tadi niatnya kemana-mana, mengisi kekosongan waktu lah, penasaran ustadz dari luar lah, kebetulan ada konsumsi lah, diajak teman sambil ngopi lah,
luruskan niat sekarang, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Sekarang kesempatan itu datang untuk menjadi muslim yang terbaik. Muncul pertanyaan yang penting jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana menjadi muslim yang terbaik itu? Kita ringkaskan beberapa poin sebagai bekal ya, agar teman-teman bisa lebih semangat mengejar predikat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, menjadi muslim yang terbaik itu bukan dengan mengejar dunia, bukan dengan mengejar pujian manusia, bukan dengan mengejar apa-apa selain Allah, bukan. Tetapi yang pertama, perbaiki tauhid. Perbaiki tauhid. Jadikan Allah tabaraka wa taala satu-satunya yang diibadahi dengan ibadah yang disyariatkan. Yang kedua, ikuti sunnah ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cukupkanlah ibadah kita, amal soleh kita dengan contohan dan bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik itu dalam perayaan-perayaan, dalam sholat, puasa, dalam bacaan-bacaan, dalam sholawat, zikir, semua. Cukupkan cara ibadah dan amal soleh kita sesuai dengan bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, terus semangat mempelajari agama. Belajar, thalabul ilmi. Terus belajar sampai kapan? Sampai Allah wafatkan kita. Saya sangat iri ketika mendengar kabar ada fulan meninggal dunia di Masjid Nabawi dalam keadaan memegang kitab, memegang pena, menyimak kajian Syekh di halaqah itu. Yang ternyata sudah puluhan tahun fulan ini duduk bermajlis ilmu seperti itu. Lihat, Allah akan mematikan seorang hamba di atas kebiasaannya. Maka sekalipun kita nongkrong di tempat kopi, cari tempat ngopi yang soleh. Cari tempat ngopi yang jauh dari maksiat. Karena bisa jadi kita dimatikan di tempat ngopi kita, di tempat nongkrong kita. Tapi kalau tongkrongan kita bersama orang-orang soleh, insya Allah itu menjadi suatu kebaikan. Maka terus pelajari ilmu agama, belajar, karena ibadah tanpa ilmu itu bisa menjerumuskan kepada kesalahan dan penyimpangan. Yang keempat, perbaiki sholat. Sholat merupakan amalan yang sangat agung. Sholat diperbaiki tepat waktunya, tata caranya, bacaan dan gerakannya, termasuk niatnya. Yang kalau sudah bagus kualitasnya, perbanyak kuantitasnya. Setelah sholat wajib 5 waktu, ada sholat sunat, rawatib, qabliyah, ba'diyah, tahiyatul masjid, duha, tahajud, witir, qiyamul lail, dan seterusnya. Perbaiki sholat kita, maka Allah perbaiki urusan-urusan kita. Yang kelima, perbaiki akhlak, adab kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Perbaiki akhlak kepada orang tua, kepada anak istri, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada kawan, kepada partner kerja dan bisnis, kepada masyarakat dan manusia secara umumnya. Perbaiki akhlak kita. Yang keenam, tinggalkan maksiat dan dosa-dosa. Ingat, jangan hanya sibuk menambah amal, tetapi juga harus bersungguh-sungguh meninggalkan yang salah. Kadang ada orang, dia sibuk juga dengan amal-amal yang soleh, yang baik, dia kerjakan amal ini, amal itu, tapi kesalahannya belum dia tinggalkan. Contoh mudahnya, orang yang kerjaannya kerjaan haram, rajin sholatnya, rajin ngajinya, bahkan rajin baca Qur'annya, rajin sedekahnya, tapi kerjaannya masih kerja yang haram. Tata cara kerjanya haram, tempat kerjanya haram. Maka jangan sibuk hanya menambah amal, tetapi juga tinggalkan yang salah-salah, tinggalkan yang dosa dan haram-haram itu. Yang ketujuh, jadilah bermanfaat. Apapun kelebihan yang Allah titipkan kepada kita, jadilah kita
sosok manusia yang bermanfaat. Bermanfaat dengan ilmunya, bermanfaat dengan tenaga atau waktunya, bermanfaat dengan harta bendanya, bermanfaat dengan kemampuan apapun. Jadilah sosok manusia yang bermanfaat. Sampai subhanallah, sebagian guru kami ada yang mengatakan, kalau kita di satu kegiatan amal soleh jama'i, misalkan seperti ini kajian tabligh akbar, bisa ikut andil menyumbang tenaga, ibaratnya walaupun hanya menjadi keset kaki orang, jadilah keset kaki orang. Yang penting apa? Kita punya andil dalam kegiatan amal soleh itu. Maka jadilah bermanfaat. Apalagi yang Allah berikan kepada kita banyak. Bukan cuma jadi apa tadi? Keset welcome. Tahu keset welcome? Biasanya kan ada tulisannya welcome. Terus jadikan keset. Kita punya kelebihan dari itu, lebih dari itu. Ada yang dikasih kelebihan IT, desain grafis, apalagi bisa jadi admin, termasuk bisa jadi keamanan, bisa macam-macam. Jadilah bermanfaat. Jadilah bermanfaat. Dan dahulukan manfaat akhirat sebelum manfaat dunia. Yang kedelapan, istiqomah. Tidak harus langsung melakukan semuanya dalam jumlah besar, tetapi bangun kebiasaan baik yang mampu kita pertahankan. Istiqomah. Istiqomah. Gak apa-apa mungkin kita kajiannya cuman sepekan sekali, sepekan 2 kali. Yang penting terus berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jangan sampai hilang setelah itu ditelan bumi. Yang terakhir, agar menjadi muslim yang terbaik, perbanyak muhasabah. Muhasabah. Banyak merenung, introspeksi diri. Kalau bisa tanyakan setiap hari pada diri kita masing-masing, apakah hari ini aku lebih dekat kepada Allah Azza wa Jalla atau justru semakin jauh? Tanyakan seperti itu sebelum kita tidur. Hari tadi kita sudah ngapain? Apakah lebih dekat kepada Allah atau semakin jauh? Waliyadzubillah. Tapi jemaah rahimakumullah, itu materi yang bisa kita bahas. Kita coba menjawab pertanyaan